Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Zaki. Pernah nggak sih kalian tanya-tanya gimana cara ngetes efektivitas sebuah program? Misalnya nih, bener nggak sih program diet A bikin kurus? Atau bener nggak sistem kerja baru bikin proses operasional jadi lebih cepat? Nah, untuk ngebuktiin hal kayak gitu secara ilmiah dan tidak cuma pakai feeling, di dalam ilmu statistika kita punya satu alat yang ampuh, namanya uji T berpasangan atau sering disebut pair t-test, dependent t-test, atau repeated measure t-test. Pertama, kita harus tahu dahulu apa itu uji T berpasangan. Kegunaan utamanya adalah untuk menguji selisih rata-rata dari dua hasil pengukuran yang berbeda, tapi dilakukan terhadap anggota populasi atau sampel yang sama. Kemudian ada 4 sumber perbedaan pengukuran yang bisa diuji pakai metode ini. Yang pertama, uji before after, alias keadaan sebelum dan setelah treatment diberikan. Kedua, tiap anggota populasi dalam dua kondisi yang berbeda. Yang ketiga, tiap anggota populasi diukur menggunakan dua metode yang berbeda. Dan yang keempat, adanya dua belahan atau two set pada tiap anggota populasi. Jadi, teknis pelaksanaannya terhadap setiap sampel pasti dilakukan 2 kali pengukuran. Kemudian ada asumsi yang sangat penting yang nggak boleh dilupain, yaitu populasi dari selisih pengukurannya harus yang berdistribusi normal. Nah, ini dia rumus dari uji T berpasangan. Nilai T hitung didapat dari T bar, yaitu rata-rata selisih data dikurangi D0 dibagi dengan SD simpangan baku selisih data dibagi dengan akar N yang didapat dari sampel yang kita punya. Langsung saja saya akan membacakan 2 studi kasus yang akan kita bedah hari ini. Dibedah oleh teman saya, Aldo. Kita masuk ke kasus yang pertama, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah program menambah tinggi badan selama 6 bulan dapat meningkatkan tinggi badan peserta secara signifikan. Untuk itu, peneliti melakukan sampling dengan mengukur tinggi badan 9 peserta sebelum mengikuti program dan setelah mengikuti program. Data tinggi badan before dan after dari 9 peserta yaitu Aldo, Alfredo, Almuzaki, Rashad, Fairuz, Giri, Putra, Irfasa, dan Irianto. Dapat teman-teman lihat pada tabel yang ditampilkan. Pertanyaan untuk kasus ini adalah apakah program tersebut efektif menambah tinggi badan? Kita diminta menggunakan taraf nyata yaitu 0,05 atau 5% dan menganggap bahwa selisih data antara sebelum dan setelah mengikuti program berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk studi kasus yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil pengukuran berat badan antara timbangan digital dan timbangan analog. Untuk itu, peneliti mengukur berat badan 9 responden menggunakan 2 jenis timbangan tersebut. Pengukuran dilakukan pada hari yang sama dan pada responden yang sama, sehingga setiap data dipastikan memiliki pasangan. Data hasil pengukuran dari timbangan digital dan timbangan analog untuk ke-9 responden tersebut bisa dilihat pada tabel kedua. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan penilaian berat badan yang diberikan oleh kedua timbangan tersebut? Sekali lagi, gunakan tarafnya yang nyata, yaitu 5% atau 0,05, dan asumsikan selisih penilaian data berdistribusi normal. Uji T berpasangan ini, yaitu penentuan arah uji. Apakah kita harus pakai uji satu arah atau uji 2 arah? Banyak yang sering tertukar di bagian ini. Padahal salah pilih arah bisa bikin kesimpulan penelitian kita jadi keliru. Mari kita bedah perbedaannya. Yang pertama, kita bahas uji satu arah atau one time test. Uji ini kita pakai kalau dari awal kita sudah punya tebakan atau target yang spesifik arahnya. Kita ingin tahu apakah suatu perlakuan itu meningkatkan, menurunkan, mempercepat, atau memperlama. Contohnya, seperti kasus program penambah tinggi badan tadi, tujuannya kita jelas. Kita ingin tahu apakah tinggi badan peserta bertambah. Hipotesis alternatifnya atau H1 jelas mengarah ke satu sisi, misalnya
tinggi sesudah lebih besar dari tinggi sebelumnya. Karena adanya cuma satu, seluruh nilai batas toleransi atau error itu difokuskan di satu ujung kurva saja. Kemudian kita masuk ke uji dua arah atau two-tailed test. Nah, uji ini kalau kita cuma pengen tahu tanpa peduli mana yang lebih tinggi atau lebih rendah, contohnya pada kasus perbandingan timbangan digital dan analog. Kita tidak menargetkan bahwa timbangan digital pasti angkanya lebih besar. Kita cuma ingin menguji apakah ada perbedaan hasil dari kedua timbangan tersebut. Karena kita mengecek kemungkinan angkanya bisa lebih besar atau lebih kecil, maka tanda di hipotesis alternatifnya atau H1 adalah tidak sama dengan. Dan sebagai konsekuensinya nilai taraf nyata atau alfa kita harus bagi menjadi dua secara adil untuk ujung kiri dan untuk ujung kanan. Kesimpulannya, kunci mudah untuk membedakan ada pada kalimat pertanyaan. Kalau ada kata sifat yang menunjuk arah seperti efektif mengurangi, meningkatkan atau mempercepat, itu pasti satu arah. Tapi kalau pertanyaannya cuma apakah ada perbedaan, maka gunakan dua arah. Oke guys, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Nah, dari soal tersebut kan kita disuruh untuk mengasumsikan bahwa selisih dari tinggi badan setelah mengikuti program dan sebelum mengikuti program itu berdistribusi normal. Kenapa hal tersebut dibutuhkan? Kenapa harus berdistribusi normal? Karena pada tahap T pilot ini atau T berpasangan uji T berpasangan ini itu menggunakan rumus itu simpangan baku. Nah, yang dimana jika tidak berdistribusi normal dikhawatirkan akan ada outlier atau pencilan yang itu akan mempengaruhi keakuratan dari hasil uji T berpasangan ini. Nah, dari data tersebut kita tambahkan kolom baru yaitu berupa selisih dari tinggi badan setelah mengikuti program dan sebelum mengikuti program, di mana 163,5 dikurangi 160 itu adalah 2,5 dan sampai bawah. Nah, setelah mencari selisih dari tinggi badan tersebut, akhirnya kita masuk ke lihat dulu taraf nyatanya. Taraf nyata dari soal tersebut kan 0,05 Nah, terus kita lihat tuh datanya ada berapa N ukuran datanya. Ternyata N-nya ada 9. Nah, fungsinya data ini untuk mencari DF dalam tabel T tabel, yaitu N dikurangi 1 yaitu 9 dikurangi 1 yaitu 8. Nah, fungsinya apa? Untuk mencari nilai dari suatu. Jadi fungsi kita mencari DF dan taraf nyata ini untuk menyesuaikan hasil nilai yang ada di T tabel. Berikut merupakan T tabelnya. Nah, dari situ kan kita tahu dari DF 8 dan 0,5 itu hasilnya adalah 1,86. Nah, setelah itu kita buat tuh pernyataan hipotesis pertama yaitu pernyataan pertama hipotesis 0 yaitu rata-rata tinggi badan sama dengan rata-rata tinggi badan setelah mengikuti program sama dengan rata-rata tinggi badan sebelum mengikuti program. Itu merupakan hipotesis H0 atau hipotesis pertama. Nah, S1-nya kita buat yang berbeda dengan H0. Kenapa? Karena tujuan kita apakah program peninggi badan ini efektif, yaitu dibuktikan dengan apabila rata-rata tinggi badan setelah mengikuti program lebih besar atau lebih tinggi daripada rata-rata tinggi badan sebelum mengikuti program. Nah, atau dapat didefinisikan dengan rata-rata, yaitu rata-rata tinggi badan setelah dikurangi rata-rata tinggi badan sebelum mengikuti program. Nah, apabila rata-rata tinggi badan apabila selisih rata-rata tersebut adalah 0, maka kita harus menerima pernyataan H0, yaitu rata-rata tinggi badan setelah
mengikuti program sama dengan rata-rata tinggi badan sebelum mengikuti program atau program tersebut tidak efektif. Namun apabila ternyata selisih rata-rata itu lebih dari 0, maka kita menerima pernyataan kedua atau H1, yaitu tinggi badan setelah mengikuti program itu lebih tinggi daripada tinggi badan sebelum mengikuti program atau program berjalan dengan efektif. Nah, langsung kita cari dari setelah mendapatkan tersebut. Nah, otomatis T yang kita cari adalah harus lebih besar dari 1,86 untuk arahnya pertama tadi. Oke, langsung kita masuk ke pengerjaan. Di sini ada tabel yang merupakan tabel dari uji T ini. Nah, di sini merupakan batas dan area ini, luas dari ini, hasil ini merupakan hasil dari uji T. Nah, nanti kita buktikan uji T berapa. Harusnya ada di sini 0,05 nih. Nah, kita cari dulu rata-rata selisih dari tinggi badan setelah mengikuti program dan sebelum mengikuti program. Ternyata dapat tuh rata ini, hasil ini selisihnya. Nah, kita cari rata-ratanya itu dengan menjumlahkan semua lalu dibagi dengan banyaknya nilai ada, yaitu 2,5 tambah 5 tambah 5 terus sampai ke 2,5. 2,5 tambah 5 sampai ke 2,5 dibagi dengan N, yaitu 9. Nah, didapatkanlah sebuah hasil yaitu 3,22. Nah, setelah itu rata-rata dari selisih ini digunakan untuk mencari simpangan baku pada rumus yang dibutuhkan, yaitu dengan setiap selisih dikurangi dengan rata-rata yang ada, yaitu yang pertama 2,5 dikurangi 3,2, terus 5 dikurangi ditambah dengan 5. Ini ditambah ya guys ya, setiap anunya ditambah. 5 dikurangi dengan 3,22. Nah, sampai ke bawah sampai sini, sampai 2,5 dikurangi dengan 3,22 dibagi dengan N-1 atau jumlah banyaknya adalah dikurangi 1, yaitu 9 kurang 1 yaitu 8. Nah, lalu diakarkan. Itu merupakan hasil dari S baku. Namun jika lebih mudahnya kita itu menggunakan Excel saja. Kami ini merupakan tambah saja. Nah, hasil dari ini adalah ini adalah simpangan bakunya guys. Nah, setelah itu langsung saja kita masukkan ke rumus T-nya. Kan udah ada semua nih. Simpangan baku udah ada. Terus rata-rata dari selisih sudah ada. N juga sudah ada. Langsung aja kita masukkan. Gimana caranya? Langsung aja kita tulis T sama dengan rata-rata dari selisih data yaitu 3,22 dikurangi selisih sebelumnya yaitu 0, karena kan sebelumnya tidak selesai harusnya, dibagi dengan simpangan bakunya berapa? 1,25 atau plus 1,25 ya, yang dibagi dengan akar dari N nya 9. Dapatlah sebuah T, yaitu inilah hasilnya guys. Nah, mudah banget kan? Nah, setelah dapat hasil ini apa yang harus kita lakukan? Kita bandingkan dengan pembanding pertama, yaitu di mana sih letaknya T 7,71 ini dalam berulang deh. So, di sini ya. Terus ada nah, di sini nih 1, di sini 0, kan? Di sini 1,86. Nah, 7,71 itu makin ke sana guys. Jadi masih di area dari taraf kayak sebelumnya ini, dari luas sisinya itu. Nah, atau dapat dikatakan bahwa 7,716 lebih dari 1,86. Nah, hal ini berarti dari jawaban ini kita tahu bahwa hipotesis 0 itu salah. Kenapa? Karena hasil yang didapatkan ternyata lebih dari sama dengan dan lebih dari 1,86, bukan sama dengan 1,86. Nah, di sini kita harus menolak pernyataan H0
dan menerima pernyataan H1, yaitu rata-rata tinggi badan setelah mengikuti program secara signifikan lebih tinggi daripada rata-rata tinggi badan sebelum mengikuti program. Hal ini membuktikan bahwa dapat disimpulkan bahwa program peninggi badan selama 6 bulan ini terbukti cukup efektif untuk menambah tinggi badan. Seperti itu. Terima kasih. Lanjut ke soal kedua. Ini soalnya. Editan. Nah, dari data tersebut kan ditanyakan menggunakan dua timbangan yang berbeda pada populasi atau pada orang yang sama. Tetapi kenapa hasilnya berbeda? Contoh pada Aldo, berat menggunakan timbangan digital dari 5,2 kg, sedangkan menggunakan analog adalah 55 kg. Kenapa hal ini bisa berbeda? Kita lihat dulu. Apakah ada perbedaan benar-benar ada atau cuma khayal kita, guys? Nah, langsung saja kita menggunakan metode yang sama, yaitu menggunakan uji T-pilot, uji T berpasangan, yaitu kita menggunakan dua rata itu rata-rata S, yaitu rata-rata populasi berat badan sebelum mengikuti program, dan rata-rata B yaitu rata-rata populasi berat badan setelah mengikuti program. Nah, setelah itu kita lihat dulu taraf nyatanya. Di sini kan ada menggunakan 0,05. Nah, karena pada pernyataan ditulis bahwa H0 kan XB atau rata-rata tinggi badan berat badan setelah sama dengan sebelum berada, dan pada H1 rata-rata berat badan setelah mengikuti program tidak sama dengan rata-rata berat badan setelah sebelum mengikuti program. Akhirnya kan tidak sama dengan ini bisa berarti dua hal, yaitu lebih tinggi atau lebih besar dari 0, yaitu T lebih, akhirnya dibagi dua lah, 0,05 jadi 0,025. Nah, didapatkan sebuah data peta dari DF8 dan 0,025. Lalu kita lanjutkan definisikan dengan X rata-rata O sama dengan rata-rata dikurang rata S, di mana hipotesis 0 atau hipotesis pertama itu didapatkan sebuah hasil rata-rata 0, selisih rata-ratanya sama dengan 0. Nah, jika pada hipotesis kedua berbeda dengan hipotesis sebelumnya, yaitu rata-ratanya itu selisih rata-ratanya tidak sama dengan 0, atau T lebih besar dari 2,306 dan T lebih kecil dari min 2,306. Di sini ada dua ya, guys ya. Nah, langsung kita masuk ke dalam pengerjaan rumus. Di sini yang kita perlukan adalah selisih rata-rata dari selisih data pertama dan data kedua, yaitu setelah dapatkan data selisihnya kita rata-ratakan, yaitu 0,2 ditambah 0,3 sekian sampai di 0,2 dibagi dengan banjirnya data, yaitu 9. Nah, hasil dari rata-rata ini adalah 0,167. Nah, rata-rata ini digunakan untuk mencari simpangan baku, guys. Simpangan bakunya yaitu dengan selisih dari setiap data dikurangi dengan rata-rata dari selisih itu sendiri dan dipangkatkan dengan 2, seperti ini. Nah, ini dilakukan setiap data yang sama. Jadi 0,2 dikurangi dengan 0,167 ditambah yang dipangkatkan 2 yang jangan lupa dikuadratkan, ditambah dengan 0,3 dikurangi 0,167 dikuadratkan sampai ke paling bawah sendiri, 0,2 dikurangi 0,167 dikuadratkan dibagi dengan n-1, banyaknya ukuran data dikurangi 1, yaitu 8 yang diakarkan. Nah, didapatkanlah sebuah simpangan baku yaitu 0,15. Lalu setelah didapatkan simpangan baku dan rata-rata, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu dengan D-nya adalah 0,167 per, kita tadi dapat simpangan bakunya 0,15 dibagi dengan akar dari 9. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah
Seret, ini adalah 3,33. Nah, setelah hasil pendapatan ini, kita lihat pernyataannya tadi, yaitu ini. Pernyataannya kan harus salah satu dari kedua ini, yaitu T lebih besar dari 2,306 atau T lebih kecil dari min 2,306, karena ini merupakan uji T dua arah, yaitu hanya fokus pada apakah ada perbedaan saja, bukan fokus pada apakah itu tinggi atau rendah atau gimana. Jadi ini hanya fokus pada ada perbedaan saja, dan atau enggak. Jadi fokusnya adalah ini ya guys, kalau dua arah. Nah, di sini kan kita dapatkan 3,33 di sini nih. Set. Nah, tetap di area dari ini, dari hipotesis, yaitu di area 3,33. Nah, dengan ini kita dapatkan hasil dari uji T table kali ini, yaitu 3,33, yang kita harus menolak hipotesis 0 atau hipotesis pertama, karena hipotesis 0 menyatakan selisih dari data pertama dengan data kedua itu harusnya sama dengan 0, sedangkan ini 3,3 ini kan tidak sama. Nah, ini dia. Jadi kesimpulannya adalah kita melihat dari pertanyaan tadi, apakah ada perbedaan dari kedua timbangan tersebut dalam memberikan nilai, yaitu yang jelas ada perbedaan signifikan dari kedua timbangan tersebut untuk dalam hal memberikan nilai berat badan. Seperti itu. Terima kasih. Sekian, langsung lanjut ke. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan alasan kenapa harus menggunakan uji T berpasangan. Oke. Uji T berpasangan untuk menguji selisih rata-rata. Menguji rata-rata. Nah, untuk menguji rata-rata ya, pengukuran yang berbeda terhadap anggota populasi yang sama. Lalu selanjutnya alasan utamanya itu karena kedua data yang kita bandingkan bersifat dependent atau saling ketergantungan atau saling ketergantungan, dependent atau saling ketergantungan ya. Lalu data kelompok kedua diperoleh dari individu yang sama dengan kelompok pertama, sehingga kita bisa mengontrol variasi antar individu dan fokus melihat efektivitas dari suatu perbedaan atau perlakuan. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu, kapan uji ini bisa digunakan sih? Nah, uji ini bisa digunakan ketika setiap sampel dilakukan 2 kali atau 2 macam pengukuran berdasarkan dokumen. Jadi contohnya gini, berdasarkan dokumen. Misal kondisi sebelum dan sesudah, atau bahasanya before after,
sebelum dan sesudah. Itu biasa before after. Eh, mengeluarkan objek sebelum dan setelah diberi perlakuan. Contoh, berat badan, misalkan contoh ya, berat badan peserta sebelum, nah, dengan sesudah program diet gitu. Lalu yang kedua, kondisi berbeda. Kondisi berbeda. Kondisi berbeda, setiap sampel mengalami dua situasi atau lingkungan yang berbeda. Lalu yang ketiga, ada metode pengukuran berbeda. Metode pengukuran berbeda itu misalkan nih, menerapkan dua cara ukur berbeda pada objek yang sama. Nah, lalu yang selanjutnya ada dua belahan atau sisi. Menguji dua bagian yang berpasangan pada anggota populasi. Nah, lanjut yang ketiga, kita masuk ke rumus. Di sini kita tulis rumus. Oke, rumus ya. Untuk menghitungnya digunakan rumus statistika uji. Kayak gini rumusnya ya. T sama dengan strip dulu, lalu D dikurang D, O, terus bawahnya S, lanjut akar ini deh, akar N. Nah, ini rumusnya ya. Nah, serta rumus derajat berbeda. Rumus derajat berbeda itu kayak gini rumusnya. D F sama dengan N. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rumus ini tuh? Misalkan T itu nilai hitung statistika. Nih, T itu nilai hitung statistikanya. Lalu yang D ini nilai selisih yang dihipotesiskan umumnya bernilai 0. Umumnya bernilai 0. Lalu untuk yang ini, yang SD ini, standar deviasi dari selisih sampel untuk yang SD ini. Lalu N, untuk yang N ini jumlah total sampel kalau yang ini ya. Oke, lanjut kita ke cara kita lanjut. Nah, oke, jadi itu tuh yang tadi saya jelaskan adalah mengapa sih kita tuh harus menggunakan rumus yang tadi dijelaskan, kenapa sih harus digunakan, supaya cara pengerjaannya itu terstruktur dan supaya hasilnya itu benar. Oke, terima kasih.